Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Tulang Bawang Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 3 semester 6B. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah auditing dengan dosen pengampu Bapak Edo Akbar Yamin, Magister Manajemen. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Gambaran Umum Kerja Audit. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dalam proses pemeriksaan dan konsultasi keuangan, seorang auditor wajib memperoleh pengetahuan yang cukup tentang bisnis yang memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau laporan audit. Pemahaman tentang bisnis dan informasi yang diperoleh berguna untuk penaksiran resiko bawaan dan identifikasi masalah, perencanaan dan pelaksanaan audit secara efektif dan efisien, melakukan evaluasi audit, penyediaan jasa yang lebih baik. Selanjutnya, asersi manajemen audit. Yang pertama ada competence atau asersi tentang kelengkapan. Manajemen membuat asersi ini bahwa seluruh pembelian, barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang kedua ada right and obligation atau asersi tentang hak dan kewajiban. Manajemen ini membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak entitas atas kekayaan yang disewa guna usahakan dan utang sewa usaha yang bersangkutan mencerminkan sesuatu kewajiban entitas. Dan yang ketiga ada valuation and allocation, artinya asersi tentang penilaian atau alokasi, di mana manajemen ini membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga pemerolehannya, dan pemerolehannya semacam itu secara sistematik dialokasikan ke dalam periode akuntansi yang semestinya. Dan yang terakhir ada presentation and disclosure, yaitu tentang penyajian dan pengungkapan. Manajemen ini membuat asersi bahwa seluruh kewajiban-kewajiban yang diklarifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Resiko audit. Resiko audit adalah resiko bahwa laporan keuangan perusahaan tidak menyajikan posisi keuangan yang sebenarnya, atau manajemen memiliki maksud untuk menutupi fakta. Meskipun opini audit telah menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material, resiko ini dapat berdampak pada calon investor, kreditor, maupun pemegang saham. Jenis-jenis resiko audit itu ada 2. 1. Resiko deteksi, yang berarti bahwa auditor gagal mendeteksi salah saji dan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan, dan akibatnya mereka mengeluarkan opini yang salah atas laporan tersebut. 2. Resiko pengendalian. Ini berarti bahwa resiko salah saji dan kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan karena perusahaan gagal mengelola pengendalian internalnya dengan baik. Selanjutnya ada bukti audit. Bukti audit adalah data atau informasi yang dikumpulkan oleh auditor untuk meninjau laporan keuangan dan transaksi perusahaan. Bukti audit mencangkup informasi termasuk dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan dan informasi lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan bukti audit, yaitu 1. Bukti yang diperoleh dari luar perusahaan atau perusahaan melalui sumber independen.
dianggap lebih andal. Kedua, salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keandalan bukti audit adalah bentuk pencatatannya. Jika direkam dalam bentuk dokumenter melalui media kertas atau elektronik dalam format legal, dianggap lebih dapat diandalkan. Ketiga, jika pengendalian terkait yang diterapkan oleh koperasi atau firma benar-benar efisien, bukti adalah yang paling dapat diandalkan. Keempat, jika bukti diperoleh melalui akuntan publik atau auditor secara langsung, maka dianggap lebih andal jika dibandingkan dengan memperoleh dokumen bukti audit dari sumber tidak langsung atau melalui inferensi lainnya. Pak, beberapa tim audit biasanya memiliki pengalaman yang signifikasi dalam industri serta memahami sumber daya dan proses ini yang diperlukan agar perusahaan dapat bersaing secara efektif dalam industri. Pemahaman ini sangat membantu dalam menilai kelayakan laporan keuangan. Selanjutnya, pertimbangan jasa penilai tambah, yaitu selain itu pengetahuan ini juga membantu CPA mampu memberikan bantuan yang bernilai bagi manajemen dari Dewan Direksi. Misalnya, dalam menentukan apakah, yaitu 1. Manajemen telah mengevaluasi risiko bisnis secara wajar. 2. Manajemen senantiasa memantau ukuran kinerja secara benar. 3. Sistem informasi clean telah cukup mendukung manajemen. Opini audit. Komunikasi utama dari temuan audit termasuk dalam laporan auditor pada laporan keuangan. 4 pelaporan yang secara umum diterima standar audit di mana auditor akan menerbitkan laporan yang mengandung opini menanggapi laporan keuangan. Variasi-variasi dari laporan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada unqualified opinion, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua ada opinion and additional explanatory paragraph, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang ketiga ada qualified opinion, wajar dengan pengecualian. Dan yang keempat ada disclaimer opinion, tidak memberikan pendapat. Selesai sudah video presentasi dari kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.